Ya Pak, sedengar informasi kan kemarin ada penandatanganan pejabat bupati kepada dengan BPN ya, Kepala Badan Pertanahan terkait dengan program PTSL ya. Yang mana program ini sangat mendorong warga masyarakat mempunyai hak-hak yang sah gitu ya Bang. Walaupun SKT juga sah gitu ya. Tapi secara mutlak mereka bisa memanfaatkan sertifikat itu semaksimal mungkin. Kan gitu ya Bang intinya. Nah, kemarin kan ada beberapa informasi yang kita dapatkan para camat bisa mendata jumlah wilayah yang ada sesuai topoksinya masing-masing. Nah, mungkin tanggapan Pak Camat sampai sejauh mana ini? Ya, kami sangat berterima kasih sekali atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada untuk kepentingan masyarakat, itu dalam arti kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Kitaran Barat yang telah disepakati oleh Bupati Kitaran Barat bersama BPN dalam rangka mempercepat proses PTSL ini. Karena bagaimanapun PTSL ini adalah merupakan hak masyarakat ya untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal kepemilikan. Yang sebenarnya PTSL ini sudah dimulai sejak kami masih lurah dulu tahun 2018. 2018 selesai di 2019. Terus lanjut lagi 2021 dan 2022 ini. Nah, yang kemarin yang dibicarakan adalah yang di 2022. 2022 kebetulan Arsel mendapatkan dua desa, yaitu Umpang dengan Tanjung Putri. Nah, namun demikian memang ada sedikit kendala di Umpang dan Tanjung Putri, yaitu kawasan, termasuk kawasan api, termasuk sempadan sungai dan lain sebagainya. Nah, namun bagaimanapun tetap kita inventarisir, mudah-mudahan nanti bisa diusahakan oleh dinas terkait agar kawasan tersebut bisa beralih fungsi ya, paling tidak menjadi APL. Nah, terus keterkaitannya proses daripada PTSL ini itu mempunyai tim yuridis BPN itu sendiri, terus tim pengumpulan data itu berada di desa kelurahan yang telah di SK oleh BPN. Nah, camat bagaimana? Camat mengawasi dalam arti apakah desa tersebut sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam hal pengumpulan data atau belum. Jadi kami mendorong sifatnya. Sementara tim di desa dan kelurahan. Nah, kalau kita melihat apa yang Pak Camat sampaikan tadi ya terkait dengan pendataan yang oleh tim di kelurahan ya. Nah, apakah orang di kecamatan juga dilibatkan Pak sebagai monitoringnya walaupun evaluasinya nanti di kecamatan pada titik akhir gitu? Jadi secara tupoksi kami tetap memantau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintahan desa maupun kelurahan. Namun langsung terjun ke lapangan adalah tim sesuai dengan SK yang telah di SK oleh BBN. Oh, tapi tidak termasuk di kecamatan tim. Tim tidak termasuk di kecamatan. Oh, tidak termasuk. Nah, Bang, kalau kita melihat saat ini di wilayah Kecamatan Arsel ini berapa desa dan berapa kelurahan? Yang untuk tahun 2022 ya, pengukuran hanya dapat dua desa, yaitu Umpang dan Tanjung Putri. Tapi sebelumnya, mulai tahun 2018, kelurahan dalam kota sudah banyak tercover. Kelurahan baru, Mendawai, Sidorijo, Madurijo, Raja Seberang dan Mendawai Seberang. Namun Raja Seberang dan Mendawai Seberang hampir separuh yang tidak bisa ditindaklanjuti karena kawasan api. Terus juga desa-desa juga ada yang dapat seperti Sulung, Kenambui waktu itu, namun tidak bisa juga diproses secara keseluruhan karena ada permasalahan-permasalahan terkait penerbitan SKT-nya yang belum sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi ada yang masih tumpang tindih dengan pihak perusahaan dan lain sebagainya. Karena PTSL ini kan ada 4 kategori. Nah, yang diharapkan oleh masyarakat itu kategori akhir, yaitu dia menjadi sertifikat. Nah, tapi ketika itu ada persoalan tumpang tindih dan lain sebagainya, maka itu hanya menjadi peta bidang yang ada di BBN. Artinya kepemilikannya diketahui nama orang tapi masih bermasalah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan mengenai HP hutan produksi ya, yang mana itu sudah jelas ya aturan mainnya yang tidak boleh diganggu gugat ya. Akan tetapi dengan adanya
rata-rata banyak di wilayah hutan HP. Nah, untuk proses itu, Pak Camat dalam pelepasan kawasannya itu bagaimana kira-kira untuk bisa melihat itu? Itu ada berbagai cara yang bisa dilakukan melalui dinas terkait. Salah satunya melalui Tora. Tora sudah beberapa kali kita usulkan, tinggal bagaimana nanti di pusat. Karena itu adalah keputusan kementerian. Oh, mungkin harapan Pak Camat selaku wilayah sektor wilayah Kecamatan Arus Selatan. Ya harapan kami apa yang menjadi kepemilikan warga yang sudah keterlanjuran, misalnya ada rumah ataupun kebun yang sudah keterlanjuran di dalam hutan, maka sewajarnya pemerintah pusat melepaskan kawasan itu menjadi APL. Karena masyarakat ini kan tidak tahu apakah itu hutan atau apa-apa. Kalau dia memang sudah merasa memiliki, maka dia akan garap. Nah, setelah digarap tentunya dijadikan kebun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mohon kebijakan pemerintah pusat agar bisa melepaskan kawasan tersebut menjadi APL. Terkait dengan sepadan jalan yang mana wilayah jalan dikatakan bisa jalan poros kabupaten, bisa jalan poros provinsi, ini kan kelihatannya banyak termasuk wilayah hutan HP. Nah, di mana di pinggiran jalan itu banyak pemukiman penduduk. Nah, ini apakah tidak menjadi pertimbangan nanti dalam dorongan untuk dipercepat? Itu salah satu. Jadi salah satu pertimbangan supaya bisa memproses masalah alih fungsi tadi. Jadi salah satu pertimbangan adalah perumahan penduduk, perkebunan penduduk, dan ladang-ladang penduduk. Nah, ketika itu ada secara real di lapangan, maka harusnya memang sudah bisa dilepaskan. Namun melalui proses. Oke, demikian wawancara kami kepada Camat Arus Selatan terkait dengan program PTSL.